Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dakwah media yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di siang hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla berkenan mempertemukan kita melalui siaran online untuk kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan tentang usul pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tentang al-imanu bil qadar khairihi wa syarri, mengimani takdir, entah itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Nah, sekarang kita lanjut ke ucapan penulis setelahnya. Poin yang keberapa itu berarti kalau di PDF itu? Ya, masih di poin yang 12 tapi potongan setelahnya. Atas, kembali lagi. Iya. Baik. Di sini penulis mengatakan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, yaitu di antara pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani takdir, entah itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Nah, kemudian beliau mengatakan wat tasdiqu bil ahadithi fihi wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Ya, yang harus kita yakini ketika membahas tentang takdir, membenarkan hadis-hadis, khabar-khabar yang berkaitan dengan takdir, mengimaninya, dan tidak boleh ditanyakan kenapa kok takdir saya begini, bagaimana takdir saya di masa depan, itu enggak boleh. Yang benar hanya mengimani saja apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini sudah ini. Berarti ke bawah lagi. Baik. Kata beliau, wa man lam ya'rif tafsir al-hadits wa yablughu aqluhu faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu fa alaihi al-imanu bihi wat taslim mithlu hadits as-sadiqul masduq wa mithlu ma kana mithlahu fil qadar wa mithlu ahaditsir ru'yati kulliha wa in nabat anil asma wastauhasha minhal mustami' wa innama alaihil imanu biha wa alla yuraddu wa alla yarudda minha harfan wahidan wa ghairiha minal ahadithil ma'thurat anith thiqat. Dan ini yang kurang lebih beliau mengatakan barang siapa yang tidak memahami tafsir dari suatu hadis, dia tidak memahami hadis yang sedang dia baca itu, akalnya itu masih belum sampai. Ya, akalnya ketika dia membaca sebuah hadis yang berkaitan dengan keimanan, itu akalnya masih belum tutup di situ. Maka cukupkan hadis tersebut diimani apa adanya, meskipun akalnya masih belum sampai pada pemahaman tersebut. Kata beliau di sini, contoh seperti hadis tentang takdir tadi. Seorang terkadang membaca hadis-hadis tentang takdir, akalnya itu masih belum bisa mengerti kok bisa sih Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir makhluk padahal makhluknya belum diciptakan.
Nah, itu akal manusia mana yang bisa sampai pada derajat pemahaman yang benar bagaimana Allah Subhanahu wa taala kok bisa menentukan takdir makhluk-makhluknya padahal makhluknya belum terciptakan. Nah, itu kalau Anda sudah mendapati hal seperti ini, maka tundukkan akal Anda, imani hadisnya dulu. Meskipun Anda masih belum mudeng, Anda masih belum sampai pada pemahaman yang benar, pemahaman yang hakiki, imani saja. Ya, diimani saja. Tidak perlu Anda terlalu berbelit-belit memutar otak, memeras otak bagaimana caranya supaya saya itu bisa mudeng 100% maksud daripada ucapan Nabi SAW, itu jangan. Atau seperti hadis tentang ru'ya. Kenapa itu? Lanjut ya. Atau hadis tentang ru'ya. Ya, berita-berita tentang ru'ya, yaitu tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kata pensyarah di sini yang menjelaskan tentang kitab ini, menjelaskan tentang ucapan Imam Ahmad tadi, beliau mengatakan, anna 'alal muslim ayyusallim al-ahadits wa yu'min biha wa la ya'taridu wa la yas'al 'anil af'ali bilima wa la 'anis sifati bikaifa. Kata beliau, sesungguhnya seorang muslim itu tugasnya hanya menerima hadis-hadis yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Diterima saja, diimani hadis tersebut, dan jangan dipertentangkan dengan apapun. Jangan dipertentangkan hadis Nabi dengan ucapan fulan, dipertentangkan dengan sains. Kan ada orang-orang seperti itu. Hadis Nabi dipertentangkan dengan sains, dipertentangkan dengan teknologi. Ya, atau dipertentangkan dengan akalnya sendiri. Ini bukanlah sikap seorang muslim. Dan tidak boleh bertanya kenapa. Misalnya hadis tentang takdir kemarin, tidak boleh ditanya kenapa ya Allah kok begini, kenapa Allah kok mentakdirkan begini, kenapa enggak begini saja. Itu enggak boleh. Dan tidak boleh ketika kita membaca hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, kita bertanya bagaimana sifat Allah tersebut. Contoh misalnya, Allah mengabarkan kepada kita bahwa Dia beristiwa di atas arsy. Ya, Dia beristiwa di atas arsy. Kemudian akal kita mengatakan bagaimana Allah bisa beristiwa di atas arsy. Ini enggak boleh. Imani saja Allah beristiwa di atas arsy, namun bagaimananya istiwanya Allah ini tidak boleh dipertanyakan. Karena Allah Azza wa Jalla tidak mengabarkan kepada kita tentang hal tersebut. Maka cukup diimani saja. Lanjut kata beliau, seperti hadis tentang as-sadiqul masduq. Hadis tentang ruh atau hadis tentang penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu. Ya, yang dikenal dengan hadis as-sadiqul masduq, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, hadisnya masyhur ya. Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya penciptaan kalian di dalam rahim ibu kalian itu selama 40 hari berbentuk nutfah. Ya, tsumma takunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya itu berubah menjadi segumpal darah. Tsumma takunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal daging. Fa'arsalallahu ilaihi malak fayunfakhu fihi ruh. Kemudian Allah mengutus malaikat dan ditiupkan ruh ke dalam rahim ibu tersebut. Ya, wa yu'mar bi arba'i kalimat, dan malaikat diperintahkan untuk menetapkan 4 takdir dari bayi tersebut. Yang pertama, an katbi rizkihi, tentang rizkinya, an ajalihi, tentang ajalnya, ya. Kemudian
wa an ajalihi wa amalihi, tentang amalannya, wa syaqiyun au sa'idun, atau tentang nasibnya nanti. Apakah dia itu menjadi orang yang bahagia ataukah dia menjadi orang yang sengsara. Nah, ini hadis-hadis tentang hal-hal gaib seperti ini. Meskipun akal kita tidak bisa mencerna secara total bagaimana yang awalnya sperma kok bisa tahu-tahu menjadi darah. Kok bisa tahu-tahu menjadi segumpal daging. Kok bisa tahu-tahu ada tulangnya sampai menjadi seperti manusia. Akal kita mungkin nggak akan bisa sampai ke sana. Tapi kata beliau yang ditekankan di sini adalah diimani. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Kita nggak dibebankan untuk akal kita ini supaya sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Kita nggak dibebankan hal itu, jamaah. Ada aneh sebagian orang ini, dia itu membebankan dirinya, padahal Allah tidak membebani dengan hal tersebut. Dicari-cari sama dia, kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Bagaimana kok bisa begini ya? Ini jangan, bukan sikap seorang mukmin yang benar. Kata beliau, fayusallimul mu'min bi anna hadza qadaruhu wa anna Allah Ta'ala katabar rizqa wal ajala wal amala wasyaqawata was sa'adah. Maka dari hadis yang tadi kita sampaikan, hadis tentang rahim, tentang janin tadi, maka seorang mukmin itu hanya sekedar mengimani takdir tersebut. Dia mengimani bahwa Allah yang mencatat rizkinya, ajalnya, kemudian amalannya, kemudian kebahagiaannya dan kesengsaraannya. Fala tas'al wala ta'tarid. Jangan kau tanya kenapa ya rizkiku kok segini? Kenapa fulan kok rizkinya begini? Jangan. Dan jangan kau pertentangkan itu dengan akalmu. Fallahu hakim. Yakinilah bahwa Allah itu maha bijaksana. Hakim itu maknanya adalah melakukan satu perbuatan yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat, ya, dengan cara yang proporsional. Itu namanya bijaksana. Nah, Allah memiliki nama Hakim, Al-Hakim. Makanya ada orang namanya Abdul Hakim. Maknanya adalah semua yang dilakukan sama Allah dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala itu semua tepat, pas, proporsional, gak kurang, gak lebih. Ya, jangan dipertentangkan. Kenapa begini, kenapa begini? Itu kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Anda berarti meragukan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana iblis. Ya, iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis itu ada perasaan Allah ini kok nggak bijak ya. Perasaan yang lebih mulia itu saya kok. Perasaan yang lebih tinggi derajatnya saya. Tetapi kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam? Ini menganggap Allah nggak bijak dalam syariatnya. Sebagian wanita-wanita misalnya, di sini nggak ada yang perempuan ya, nggak ada ya. Sebagian wanita-wanita misalnya, ketika mendengar syariat poligami, maka dia menganggap bahwa ini syariat yang tidak bijaksana sama sekali, nggak proporsional, nggak adil jarinya. Masa laki-laki boleh menikah dengan 4 istri? Sedangkan wanita gak boleh menikah kecuali hanya dengan 1 laki-laki. Ini gak proporsional. Ini ucapan kufur. Ya, seorang mukmin meyakini apapun yang ditetapkan oleh Allah, baik takdirnya ataupun syariatnya, itu bijak, itu baik, ya, tidak mengandung keburukan sama sekali. Wa alimun bidzawat allati tasluhu li gharsil karamah fala tas'al limadha qaddara ala hadha syaqawah ولماذا قدر على هذا السعادة ولماذا قدر الفقر على هذا ولماذا قدر الغنى على هذا فلا تعترض على الله بل عليك الإيمان والتسليم فإن الله حكيم عليم. Kata beliau, Allah itu maha mengetahui. Allah tahu mana yang terbaik buat fulan. Allah tahu kalau fulan diberi kekayaan maka dia semakin jauh, maka dia semakin kufur, maka dia semakin buruk keadaannya. Dan Allah tahu kapan seseorang itu dijadikan kaya, kapan orang itu lebih baik miskin, kapan orang itu lebih baik sehat,
kapan orang itu lebih baik sakit, Allah Azza wa Jalla Maha mengetahuinya. Ya, maka kata beliau, enggak boleh kita ini bertanya tadi, kenapa fulan kok diberikan kesengsaraan? Kenapa fulan kok diberikan kebahagiaan? Kenapa fulan kok diberikan sehat? Kenapa fulan kok diberikan sakit? Kenapa kaya? Kenapa miskin? Ini tidak boleh. Yakini saja, imani, terima takdir tersebut karena Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Kemudian sekarang kita bahas tentang hadis ru'yah. Ya, hadis tentang ru'yah. Kata beliau di sini, mithlu ahadits ar-ru'yah kulliha. Seperti hadis tentang ru'yah. Ru'yah ini merupakan salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, itu akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk di antara yang melihat zat Allah Subhanahu wa taala di surga. Alal insan ayyusallima bi ahaditsir ru'ya. Seorang muslim wajib menerima hadis-hadis tentang ru'ya. Ya. Wa qad arafna anna man lam yu'min bil qadar fahuwa kafir. Kata beliau, kemarin kita sudah mengetahui barang siapa yang tidak beriman dengan takdir maka dia kafir. Fakadzalika man lam yu'min bi ru'yatillahi yaumal qiyamah fahuwa kafirun aidan. Demikian juga barang siapa yang tidak mengimani kalau Allah Azza wa Jalla dilihat di hari kiamat, maka dihukumi oleh para ulama dengan kafir juga. Ada orang yang menganggap, masa sih Allah itu dilihat di hari kiamat? Lihat, dia mempertentangkan dengan akal. Karena kata dia, kalau Allah itu bisa dilihat oleh mata manusia, berarti Allah itu objek yang kecil. Berarti objek yang kecil. Seperti kita ketika melihat rumah misalnya. Ya, ketika kita melihat rumah berarti penglihatan kita itu bisa meliputi rumah tersebut. Kita melihat rumah itu, penglihatan kita itu bisa meliputi rumah tersebut. Sedangkan Allah, kata mereka, dan kata Allah juga di dalam ayat kursi, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah itu tidak bisa diliput. Ya, dengan segala sesuatu Allah enggak bisa diliput. Maka kata mereka, enggak mungkin Allah dilihat di hari kiamat. Ini akidah yang keliru. Dibahas oleh para ulama, Allah Azza wa Jalla harus kita yakini dilihat di hari kiamat. Baik, kita sebutkan dalil-dalilnya. Ya, kita berbicara akidah harus dilandasi dengan dalil. Enggak boleh seorang meyakini sesuatu tanpa ada dalil. Seperti keyakinan mitos-mitos yang ada di negeri kita misalnya. Banyak keyakinan-keyakinan yang tidak ada dalilnya. Nah, zaman biyen itu kalau ada kalau ada cecek, ketiban cecek, itu katanya sial. Tahu dari mana? Ya, itu sudah menjadi keyakinan umum. Loh, enggak, dalilnya apa? Apakah ada di dalam hadis atau di dalam Al-Quran, kalau ketiban cecek maka kau akan ditimpa kesialan? Enggak ada. Ya sudah, itu bukan akidah. Itu bukan keyakinan. Enggak seharusnya kau meyakini sesuatu yang tidak ada landasan dalilnya. Katanya ini, katanya ini. Enggak boleh. Seorang mukmin enggak boleh kayak gitu. Ya. Sekarang kita bicara tentang hadis. Dalil tentang ru'yah. Allah dilihat di hari kiamat. Anda buka dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Allah Azza wa Jalla mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah mereka, wajah-wajah orang-orang beriman pada hari kiamat berseri-seri. Ya, semoga kita termasuk di dalam ayat ini. Wajahnya orang-orang beriman pada hari kiamat berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ya, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla menyandarkan penglihatan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini kata beliau dalil tegas bahwa memang di hari kiamat itu melihat dengan kedua mata kepala. Ada sebagian ahli bid'ah yang menafsirkan ayat ini maknanya itu melihat bukan melihat dengan mata, tapi itu melihat dengan hati katanya. Ditakwil-takwil sebagaimana kebiasaannya ahli bid'ah. Ditakwil-takwil. Allah nggak bisa dilihat dengan mata. Maka coba Anda perhatikan ayat ini. Yang punya mushaf, terjemahan bisa dibuka surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Perhatikan, wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb-nya mereka melihat. Saya tanya, melihat dengan wajah itu apakah melihat dengan hati? Ataukah melihat dengan kedua mata? Ya, wajah di sini jelas disebutkan wajah-wajah mereka, kemudian Allah mengatakan melihat dengan wajah tersebut. Berarti itu penglihatan dengan wajah maknanya adalah dengan kedua mata, bukan dengan penglihatan hati. Ya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dalam surah Yunus ayat 26 Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan ziyadah, yaitu tambahan. Baik. Ja'a fi sahihi Muslim fi hadithi Suhaib tafsiruz ziyadah bi annaha an-nadharu ila wajhillahil karim. Nabi SAW sendiri menafsirkan yang dimaksud dengan ziyadah dalam ayat ini, surah Yunus ayat 26, yang berbuat kebaikan akan mendapatkan surga plus bonusnya. Ziyadah itu bonus. Apa yang dimaksud ziyadah? Nabi sendiri yang menafsirkan, ziyadah maknanya adalah melihat wajah Allah di hari kiamat. Ya, Nabi sendiri yang menafsirkan melihat wajah Allah di hari kiamat. Dalil berikutnya, surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Ya, bahwa Allah Azza wa Jalla itu dilihat pada hari kiamat. Allah berfirman surah Al-Mutaffifin ayat 15, kalla innahum 'ar rabbihim yauma idzil lamahjubun. Kata Allah, ini tentang orang-orang kafir ya. Allah mengatakan sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, itu pada hari kiamat kelak mereka terhijabi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir itu terhijabi, tertutup, ya, terhalangi dari melihat Rabb-nya, dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada pemahaman kebalikan. Kalau orang-orang kafir tertutup, terhijabi, nggak bisa melihat Rabb-nya, nggak bisa melihat Allah Azza wa Jalla, maka berarti orang-orang beriman tentu kebalikannya orang-orang kafir. Kalau orang kafir tertutupi, ya berarti orang-orang beriman terbuka, bisa melihat, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Istadalla al-Imam Syafi'i rahimahullah bihadhihi al-ayah ala ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berdalil dengan ayat tadi surah Al-Mutaffifin ayat 15. Imam Syafi'i menetapkan akidah Allah dilihat di hari kiamat. Kita di Indonesia ini biasanya orang-orang tuh paling bangga, mazhabnya apa? Syafi'i. Mazhabnya apa? Syafi'i. Tapi ketika ditanya akidahmu apa? Dia mengatakan Asy'ari. Duh, kok jebus loh? Kenapa akidahnya enggak ikut Imam Syafi'i? Kata mereka, oh enggak, kita ini ikut Imam Asy'ari itu juga sekalian ikut Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu akidahnya juga Asy'ari. Saya mas, Imam Syafi'i ini kapan? 10 menit. Imam Syafi'i lahirnya kapan? Imam Asy'ari lahirnya kapan? Nggak nyambung, lebih dulu Imam Syafi'i. Baru setelah itu Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ya, lihat bagaimana Imam Syafi'i. Kalau akidah Asy'ariyah itu tidak menetapkan Allah bisa dilihat di hari kiamat. Ya, mereka tidak meyakini Allah bisa dilihat di hari kiamat. Justru akidah Imam Syafi'i menunjukkan akidah salaf, bahwa Allah Azza wa Jalla itu dilihat oleh orang-orang beriman
di hari kiamat. Kemudian dari hadis, ya dari hadis, kalau tadi dari ayat, dari hadis Nabi dalil bahwa Allah dilihat di hari kiamat, yaitu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan. Ini ada remaining tamnya. Oh ya. Ini hadis terakhir atau ya dalil terakhir, sebenarnya masih banyak. Nabi SAW mengatakan, "Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi." Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya kalian kelak akan melihat Rabb kalian, akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan di saat purnama. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Anda ketika ada bulan purnama, full moon, orang ketika melihat, tinggal melihat ke atas saja. Tanpa perlu dia berdesak-desakan, tanpa perlu dia uyel-uyelan, nggak perlu. Maka Nabi menyamakan melihat Allah di hari kiamat dengan melihat bulan di dunia. Nabi tidak menyamakan antara Allah dengan bulannya, enggak. Tapi yang disamakan sama Nabi adalah cara melihatnya. Allah dilihat sebagaimana bulan kita lihat. Berarti melihatnya ke arah mana? Ke arah atas. Ini juga menetapkan akidah Allah berada di atas. Bukan seperti kebanyakan orang mengatakan Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Ngomong wae Allah gak ono. Pak Wismari. Ya, Ahlussunnah enggak. Manhaj salaf menetapkan Allah berada tinggi di atas dan di hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan dilihat oleh hamba-hambanya yang beriman. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang melihat Allah di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dulu sesi yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.